kadang-kadang kita tuh nggak tahu rencana Allah loh. Makanya karena Allah sayang sama gue, mungkin umur gue tuh nggak sampai untuk mencapai surganya Allah, makanya Allah dikasih musibah di dunia. Dengan begitu kita bersabar dan kita berubah menjadi lebih baik, tidak mengulangi lagi jahiliyah-jahiliyah yang lalu, mungkin Allah akan kasihkan rahmat dan pertolongan Allah. Ingat makanya gue selalu bilang, pada saat gue masuk penjara, di dalam penjara, ya Allah, kok ujian buat gue besar banget ya, sampai gue nggak sanggup. Dan pada saat di penjara juga, itu dimana gue bisa filter seseorang yang tulus sama seseorang yang gak tulus. Karena kan Ali bin Abi Thalib itu bilang, kalau kita mau tahu teman kita siapa, tunggu pada saat kita kena musibah. Baru kita bisa hitung sebenarnya teman kita ini sebenarnya berapa. Gue bisa hitung loh, pada saat gue di penjara nih, temen gue, Juwika, Melon, Rudi, Habibah, Yoko, Firda, Pak Anton Medan, 7. Dan sebagian besar pegawai ya? Iya, sebagian besar pegawai yang benar-benar sahabat. Juwika doang deh kayaknya, Mas, sumpah. Semua temen menjauh, bahkan ada yang pansos. Bahkan ada yang menunggangi kasus yang gue alami menjadi ajang untuk dia naik pamor. Ada yang seperti itu. Dan semua menjauh. Bahkan membesuk pun tidak. Jadi gue bisa tahu, ternyata salah satunya Pak Anton Medan ya. Pak Anton Medan itu guru gue juga dan gurunya Bang Pablo. Itu dia datang ke sidang dengan menangis membela gue dan Pablo. Karena ini apa sih? Mereka bukan pembunuh, mereka bukan pengedar, mereka bukan bandar, mereka bukan korupsi. Gitu loh, mereka juga bukan kejahatan kriminal yang seperti apa. Kenapa harus begitu? Kenapa Ray menyusui sampai benar-benar ini tidak ada rasa kemanusiaan? Dia ngomong begitu di sidang dan gue sampai sekarang gak akan pernah lupa kebaikannya dia. Dan itu tulus. Satu lagi Sinta Tanjung, Uni Sinta. Kenal. Yang istrinya Ustadz Zaki juga datang ke persidangan. Itu pun support gue gitu. Ya hanya segelintir orang itulah yang benar-benar mensupport. Jadi gue bisa tahu, ternyata teman-teman yang tulus tuh hanya segelintir orang. Bahkan pada saat lu kasih gue makanan ya di Pondok Bambu, ya itu hal yang bahagia banget gitu loh. Lu bawa rendang, pada saat itu lu bawa cheesecake, lu bawa apalagi ikan, ya kan? Lu bawa sayur, tau gak? Itu makanan termewah yang pernah gue makan di dalam. Dan bahagianya luar biasa itu. Jadi kadang-kadang ya Allah, ternyata seperti ini ya ujian yang Allah berikan. Gue nggak mau, awal-awalnya gue bilang kok gini banget, tapi setiap gue dikasih ujian sama Allah sekarang selalu bilang, ya Allah, ujian dari kamu indah sekali. Sampai pada saat sidang masih digerumutin wartawan, masih dihujat, apa. Ya. Nah, gue dalam hati selalu bilang, ya Allah, ujian dari kamu indah sekali. Terima kasih ya Allah, ujian dari kamu indah sekali. Aku akan sabar, ikhlas, dan akan tetap menjalani perintahmu walaupun hatiku kadang menyerah gitu, kadang-kadang gak sanggup melihat orang-orang yang begitu tidak manusiawi lah untuk mengatakan gue begini, gue begitu. Padahal intinya kan yang mengatakan juga bukan gue gitu. Tapi sudahlah, tidak perlu menyalahkan siapapun. Pada saat sesuatu terjadi menimpa kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Lebih kepada introspeksi diri. Jadi di situ gue benar-benar introspeksi diri dan mulai tidak
tidak peduli lagi apa kata orang, karena gue merasa udah hijrah dan gue merasa udah apa yang jalan yang gue ambil ini udah benar. Jadi yang penting pertanggungjawaban gue di sana gitu. Walaupun gue masih banyak belajar gitu, masih banyak kadang-kadang sifat-sifat gue yang dulu gitu yang kayak males lah atau males beribadah terus pengen balik lagi ke maksiat. Kadang-kadang bisikan-bisikan itu selalu ada gitu pada saat kita terpuruk, pada saat kita dilanda masalah yang begitu banyak, kadang-kadang kita menyerah gitu. Tapi apa yang mengingatkan gue masih balik lagi dikasih kesehatan, kembali bersyukur lagi, anak-anak semua sehat gak kekurangan apapun gitu. Jadi oh iya, anggota tubuh gue masih lengkap gitu. Apalagi yang gue cari di dunia ini, lengkapin lah ibadah gue. Kadang-kadang sampai gue tuh menulis ya di penjara itu, menulis doa-doa dan menghafal doa-doa gitu. Jadi hari ini misalnya gue hafal satu doa, itu hafal satu, gue ada bukunya segini. Jadi gue setiap hari, sampai sekarang gue masih mengamalkan lagi. Oh hari ini gue belum hafal doa apa nih, atau zikiran apa, atau sholawat apa yang gue belum ini, gue hafal satu. Jadi satu. Nah gue lebih fokus ke situ daripada gue harus mikirin omongan netizen gitu. Kadang-kadang kan bulian itu parah ya, luar biasa, sampai ada yang ngedoain gue mati gitu kan. Udah lo mati aja lo, daripada lo keluar penjara, lo mendingan lo mati aja gitu. Lo mati sama anak lo katanya gitu. Bahkan anak gue lagi pada saat itu di infus ya, kan gue ada admin upload ke Instagram, mami kangen mami kayak gitu-gitu. Ada juga yang komennya, lu bukannya mati aja lo sama keluarga lo, sama anak lo katanya gitu. Tapi Rey, waktu itu kan Instagram sempat di offin ya komennya. Iya, sempet sama admin. Terus lu bisa baca-baca gitu, maksudnya gue iseng banget sih, maksudnya udah kita terpuruk, kita di penjara, terus kita bacainnya komen-komen yang negatif semua, kenapa dibacain gitu loh? Ya nggak apa-apa, kadang-kadang kita gini, mengadu sama Allah gitu, ya Allah gitu. Ya Allah, ada hambamu yang seperti ini gitu, maksudnya ada hambamu, netizen juga kan hamba Allah, ya kan? Ada hambamu yang tidak mengerti gitu loh tentang musibahku. Ya Allah, maafkanlah dia, dan ya Allah mudah-mudahan ini bisa gugurin dosa aku gitu. Jadi aku ngadu hati-hati gitu. Netizen ngadunya langsung ke Allah ya. Jadi karena kan kita sembarangan. Ya kalau kita kita udah hijrah gitu ya, kita sudah menutup aurat, memperbaiki diri. Islam itu nggak melihat masa lalu loh. Islam itu melihat kita yang sekarang. Benar. Islam itu melihat kita yang sekarang yang istiqomah. Islam itu tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita bertobat. Gue lebih baik bangga jadi mantan pendosa daripada gue jadi mantan orang alim. Betul. Gue gak peduli sama masa lalu gue yang sekelam itu. Tapi sekarang, lihatlah gue yang sekarang. Gue yang sekarang itu udah begini, penampilannya udah begini. Gue terus belajar. Jadi gue gak peduli sama omongan orang yang sampai sekarang masih menyinyiri gue akibat masa lalu gue itu. Karena inilah gue yang sekarang. Gue yang sekarang adalah gue yang insya Allah akan terus memberikan kebaikan dan akan terus berintrospeksi diri. Makanya kata-kata netizen yang membangun gue selalu dengerin. Untuk rumah tangga gue, untuk kehidupan gue. Kakak kan udah hijrah, mendingan begini-begini. Nah gue selalu apa yang baik gue akan, apa mungkin begitu ya gitu. Kadang-kadang jadi discuss untuk selfing gitu, diri sendiri kayak gitu. Jadi gue nggak pernah pesimis gitu, karena awalnya pesimis. Pada saat gue keluar diterima lagi nggak ya sama masyarakat, terus gue nge-YouTube lagi nggak ya, gue takut nge-YouTube lagi segala macam. Tapi Islam itu nggak mengajarkan kita untuk terpuruk, terus seolah-olah dengan kita dikasih musibah tersebut kita berhenti di satu titik gitu loh. Islam itu nggak mengajarkan kayak gitu. Islam itu mengajarkan untuk kita belajar dari musibah yang lalu, memperbaiki diri dan mendekatkan diri sama Allah gitu loh. Bertakwa dan istiqomah. Kalau kita udah hijrah ya harus istiqomah. Istiqomah itu kita harus, kalau bahasa konvensional itu konsisten. Betul. Nah kan, istiqomah itu kalau gue memaknainya itu kita berdiri tegak di tengah badai. Benar. Walaupun ada godaan, ayo kita buka aurat atau apa, kita ini lagi. Ya kita tetap menegakkan sholat 5 waktu di tengah orang meeting.
Di tengah orang lagi happy karaoke, tetap kita azan, kita waktunya sholat gitu loh. Itu istiqomah menurut gue. Jadi Islam itu justru memperhatikan kita yang sekarang yang sedang beristiqomah. Allah udah nggak mandang lagi dosa-dosa gue yang lalu. Itu karena gue udah menjalannya dengan sabar, dan insya Allah ampunan itu sampai pada diri gue. Karena kita harus yakin loh, positive thinking. Harus iya, husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Karena kalau kita berpikiran pasti gue nggak diampuni sama Allah karena dosa gue udah banyak banget, justru itu syaiton, itu bisikan syaiton yang akan mempengaruhi, oh buat apa lu ibadah, udahlah nggak usah ibadah, percuma lu juga nggak, justru kayak gitu. Makanya kalau gue bangun subuh nih kesiangan, gue tetap aja sholat, karena kita kan ketiduran itu kan nggak disengaja gitu, jadi gue tetap aja sholat. Kadang ada yang bisikin, buat apa sholat, udah terang kali, udah telat gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Ya udah sholat aja nyawa tapi itu. Gue sempat dengar ceramahnya almarhum Ustadz Ali Jaber ya. Jadi kalau misalnya kita kesiangan, misalnya jam 10 atau jam berapa, itu tetap hutang, jadi tetap kita harus sholat. Sholat, iya sholat aja. Niat kan gitu, sholat. Udah kesiangan karena wajib kan, ya sholat aja. Jadi nggak bisa dengar kata orang kayak bilang, nggak bisa matahari udah terbit, nggak boleh gitu. Karena itu nggak sengaja. Tapi kalau bisa bangun langsung sholat. Jadi jangan main HP dulu, duduk-duduk itu jangan kayak gitu. Dan juga kalau memang niat harusnya pasang alarm ya. Ya nggak sih? Kalau memang niat. Kalau niat pasti bangun lah pokoknya. Iya. Kalau memang benar-benar susah bangunnya ya lo harus paksakan diri pasang alarm, karena sholat itu wajib hukumnya. Nggak bisa dikodokan sholat. Kalau puasa Ramadan kan masih bisa kita kodok utang. Tapi kalau sholat udah tertinggal berganti hari udah nggak akan bisa. Gue mau bayar sholat gue yang dari umur 5 tahun gue nggak sholat kan nggak akan mungkin bisa. Itu jatuhnya ke dosa kan gitu. Makanya gue belajar kenapa gue dikasih musibah itu karena dosa-dosa gue itu kan. Makanya gue pengen banget meminimalisir dosa supaya Allah nggak memberikan ujian yang terlalu untuk membersihkan dosa gue itu. Betul, jadi itu bener banget. Jadi dosa gue tuh udah kecil, udah minim. Jadi untuk membersihkan dosanya nggak ada lagi, yang ada hanya pahala. Jadi gue sangat menghindari dosa kalau bisa gitu. Tapi balik lagi semua netizen, gue masih belajar gitu, masih bener-bener butuh guru, butuh bimbingan, butuh semangat, butuh support yang tetap bisa istiqomah. Ibaratnya ini masih orang baru banget nih, masih hijrah, masih napsi godaannya masih banyak banget. Apalagi lingkungan gue kan lingkungan entertainment juga gitu, bukan lingkungan yang santri, bukan lingkungan yang seperti apa. Jadi sama-sama lah kita memberikan kebaikan, sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, bukan membuli dalam hal yang seperti Jangan itu. sampai kita diberikan musibah dulu sama Allah, baru kita akhir hijrah. Ya. Nah iya. Gitu. Kayak seperti gue lah, gue dikasih musibah, terus akhir masih mending. Ada orang yang dikasih musibah, tapi dia tetap aja tidak berubah. Itu kan lebih parah lagi kan. Merugi banget ya. Merugi banget itu. Jangan sampai lah seperti itu. Ya masih bagus lah teman-teman yang mungkin banyak bersyukur akhirnya merubah diri dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih, terus rasa syukurnya dia diwujudkan dalam menutup aurat, kemudian dia pergi umroh, pergi haji gitu kan. Ya itu lebih bagus lagi. Ya gue juga kalau ada rezeki ya pasti pengen lah. Kalau dulu punya uang pasti ke Amerika, Asia, jalan-jalan. Gak ada terpikir mau umroh. Sekarang pengen banget ke rumah Allah gitu ya, mudah-mudahan. Apalagi sekarang bisa. COVID ya, malah jadi tadi dulu pikirannya gampang banget umroh kan tinggal berangkat, sekarang udah susah loh. Iya, harus karantina juga. Tapi sih kalau niat sih mungkin bisa, karena banyak juga sih teman-teman yang umroh di karantina 2 hari 3 hari mereka ikhlas gitu loh, karena kan ya ibadah, balik lagi apapun halangannya kalau kita niat kan pasti bisa. Mudah-mudahan dengan kita berucap seperti ini adalah doa, mudah-mudahan kita akan menuju rumah Allah. Amin. Gitu, amin. Dapat rezeki, amin. Terus ya, kita kan pasti pengen tahu dong pas Ray Utami yang akhirnya di penjara itu kan penjaranya beda sendiri dong, nggak suami istri kan? Enggak, beda blok. Beda blok. Benar-benar Ray itu bisa dibilang tahanan yang murni ya. Jadi kamarnya benar-benar memang seperti penjara, bukan yang hotel ya? Enggak, kamar penjara, benar-benar penjara, makanan juga makanan penjara. Benar-benar emang rame-rame gitu. Benar-benar rame-rame. Di sana gue bertemu dengan
Semua orang Semua lah. orang, ada politikus, pengusaha, bahkan ada pembantu yang mencuri, akhirnya dilaporin majikannya, masuk, ada seperti itu. Berbagai macam, jadi kita bisa sebagai ajang rasa syukur kita. Kalau kita ngeliat ke bawah, oh ternyata ada yang lebih parah dari kita gitu loh. Kalau kita ngeliat ke atas nggak akan ada habisnya. Jadi kita bersyukur aja deh apa yang kita punya, seperti itu. Terus waktu di penjara kan akhirnya ada mulai kepikiran buat berhijab. Iya. Sempet nggak konsultasi atau minta izin ke Bang Pablo, bilang, Bang nih aku mau berhijab nih, boleh nggak? Atau tanggapannya Bang Pablo gimana? Pada saat itu gue nggak minta izin, tapi gue bilang aku mau hijab. Jadi ya udah pakai aja gitu. Nggak minta izin boleh apa enggak gitu, karena gue memang dari hati gitu loh. Boleh ataupun nggak boleh kan itu perintah Allah gitu loh. Perintah Allah di atas perintah suami, di atas segala-galanya. Nah perintah suami itu nomor 2 setelah perintah Allah. Karena Ustadz bilang, mana Ustadz dahulukan yang mana nih? Yang wajib perintah suami wajib, perintah Allah wajib, dahulukan dulu perintah Allah, setelah itu perintah suami. Kalau perintah Allahnya sunnah, terus perintah suami wajib, dahulukan dulu perintah suami, baru perintah Allah yang sunnah. Begitu. Sedangkan perintah Allah menutup aurat untuk seorang muslim adalah wajib, berarti gue dahulukan perintah Allah daripada suami. Jadi gue bilang sama suami bukan minta izin, tapi gue memberitahukan bahwa aku akan menggunakan hijab. Pada saat itu dia terima ataupun enggak, gue akan tetap menggunakan hijab. Oh gitu? Iya. Jadi udah tahu konsekuensinya, Udah, nggak usah deh, nggak iya. nggak usah deh gitu. Gue udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang semuanya Allah terus kayak gitu. Hebat loh. Ray Utami ini yang aku kenal ya. Aku kan kenal ada beberapa orang juga ya. Ada yang di entertain lah gitu, yang kerja di TV. Ray Utami salah satu orang yang konsisten. Dia ini konsisten dan orangnya apa adanya. Jadi kalau misalnya ada nih temen gitu yang sama-sama entertain, mungkin kalau misalnya pas lagi syuting baik, iya pas ketemu di luar belaga nggak lihat, belaga nggak lihat. Ada yang kayak gitu. Ada yang hari ini baik ramah, besok judes gitu. Tapi kalau Ray ini ya pure aja, purity gitu ya. aja biasa, terus besok sekarang pun seterusnya sama aja. Maksudnya ya mungkin karena kita bisa dibilang kita cocok karena gue kayak gitu. Maksudnya ya kita apa adanya aja ya. Maksudnya kita nggak ada pikiran ke orang negatif, kita mau ngambil keuntungan dari orang lain juga nggak ada. Maksudnya bukan ya orang yang oportunis lah bukan yang oportunisnya di bidangnya ya. Misalnya nih kita lagi casting buat program TV ya seperti itu gitu. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang dalam lain. pertemanan kan ada orang yang dalam pertemanan mengambil keuntungan gitu ada. Nah Ray ini orangnya bukan dia banget deh gitu. Pokoknya dia tuh kalau misalnya sekarang emang Allah memberikan hidayah ke Ray itu udah alhamdulillah banget, karena dia insya Allah dia akan bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita sama-sama doain juga ya. Amin, gitu. amin. Terus pas gimana perasaan lu pas gue bilang, "Ma, gue udah keluar." Oh iya. Itu tau nggak? Juwika adalah orang pertama yang gue telepon. Enggak. Tunggu. Dulu waktu hamil, jadi gue orang pertama yang tahu lo hamil. Iya bener. Padahal kan gue sendiri aja nggak tahu kalau gue hamil. Kita jadi memang ya dulu waktu zaman kita jadi nostalgia waktu zaman nungguin live kita live ya. Kita sering ngobrol berdua di mobil gitu ya. Terus tahu nggak? Kayaknya gue mual-mual nih katanya dia. Kayaknya Masuk angin. Kayaknya gue lo hamil kali. Nggak tahu deh. Enggak, lo pasti hamil. Terus dia muntah depan gue, langsung bener-bener muntah depan gue sampai bilang, aduh gue lagi kepengen apa, pizza ya waktu itu ya? Pizza sama yang kedua gado-gado ya, makan apa gitu. Terus lu beliin gado-gado Ciragi. Enak banget. Aduh, terus pizza dibeliin sama dia. Care banget, makan waktu gue ulang tahun tuh dia beliin lipstick MAC kesukaan gue. Entar lagi gue ulang tahun. Dia sekarang udah banyakan dia duitnya daripada gue. Aduh, amin ya Allah. Kata-kata doa sama-sama banyak. Mudah-mudahan rezeki. Ya gitu ya. Jadi waktu kemarin selama di penjara kan kita kontak-kontakan nih. Ray gimana gini-gini, telepon-teleponan lah, setiap ada apa-apa telepon. Keluarnya kapan gitu. Ini gue keluarnya mungkin 2 bulan lagi gitu kan. Terus akhirnya udahlah tuh, lu kapan keluar ya, gue dengar di TV udah keluar. Iya. Jadi netizen ya, di dalam itu kan disediakan video call pada saat COVID oleh instansi.
gitu loh. Jadi kita dikasih waktu 10 menit atau 15 menit untuk menghubungi keluarga yang dekat. Nah, makanya gua ngobongin Juika. Jadi jangan salah paham ya netizen. Di penjara itu nggak ada fasilitas handphone. Pasti ada ya, maksudnya dikasih waktu. Iya, diberikan untuk waktu berkomunikasi. Kalau nggak kasihan nanti anaknya Iya. lupa sama dia. Iya, jadi kita menggunakan fasilitas dari instansi tersebut dan semuanya boleh kok seperti itu. Nah iya, jadi pas gue keluar, siapa ya, nelfon siapa ya? Karena kan bingung, baru pertama kali pegang handphone lagi. Udah setelah sekian lama gitu, nggak ngechat, nggak apa. Aduh, Juwika langsung, "Ma, gue udah keluar." Ah, ya bener, langsung. Dan itu pun langsung berapa hari setelah keluar langsung ke rumah lo kan? Iya, langsung ke rumah lo. langsung ke rumah, terus dia langsung asli Ray itu gemuk banget. Kayak dia kayaknya waktu abis lahiran juga nggak segitu deh. Waktu abis ngelahirin tuh nggak segede gitu. Parah ya, Lili. Nah, gue sekarang mau nanya ya, itu bisa segede gitu, itu bahagia karena bersyukur banget, karena apa gitu? Jadi itu makan dan tidur itu untuk mengalihkan stres. Ya dong. Sekarang orang stres kan gak ada pelampiasan ya, kangen sama anak, gak bisa ketemu. Ya kan, olahraga juga nggak bisa di sana. Dibatasi lah, orang lingkungannya cuma segitu, gimana mau, nggak mungkin lah kita bisa main basket, main apa kan nggak akan mungkin. Jadi olahraga nggak bisa. Jadi ya udah, apa yang bisa bikin kita happy? Makan. Ada makanan kita makan aja. Terus kita bisa tidur nyenyak, kita tidur aja. Karena tidur nyenyak di sana itu mahal loh harganya. Lo bayangin di sana tuh nggak akan bisa tidur nyenyak kayak seperti orang di kamar Pakai AC gitu nggak pakai mungkin ya, AC. pakai Terus bed cover. di sebelah kamar teman-teman kita juga rame kan, orang pada ngobrol. Belum lagi tahanan baru masuk nanti dia sedih-sedih nangis, kitanya harus harus kayak udahlah sabar kayak gitu istilahnya. Kalau gue nih udah setahun lebih, udah senior lah di sana kan. Jadi ada yang baru, oh berarti harus dikasih tahu, oh di sini tuh peraturannya begini kayak gitu. Berarti kekeluargaan banget ya? Ada kekeluargaan banget di sana. Ya cuman kita nggak bisa tidur seenak jidat kita karena pasti berisik, orang masih ada yang ngobrol, masih ada yang nangis, masih ada yang ya gitu deh. Makanya mendingan kita lebih ke ibadah ya. Iya, lebih ke ibadah. Jadi pada saat di sana itu dikasih ngantuk, wah itu alhamdulillah banget. Jadi kayak bisa tidur, dan itu tidur itu sesuatu yang mahal karena susah tidur bagi orang yang psikisnya terganggu. Tidur itu sulit. Makanya hal pertama yang gue lakukan keluar penjara, gue mau apa? Kan teman-teman mau apa, Re? Mau umroh, mau apa? Enggak, gue nggak mau itu dulu. Gue mau tidur di kamar yang ada AC, tutup pintu, pakai selimut. Jadi sana kan pakai selimut aja nggak boleh. Oh gitu? Iya, ya nanti nyaman dong. Oh gitu. Iya, jadi gue tuh datang ke rumah, nyari kamar, habis masuk kamar nyari AC, tutup selimut, tidur. Itu yang berhari-hari tidur ya? Sehari aja cukup sih, pokoknya gue pengen tidur karena capek banget, Ma. Capek banget di sana itu. Bener-bener lelah. Bisa tidur 2 jam sampai 3 jam itu alhamdulillah. Karena suara terlalu terganggu kan. Belum lagi ada pengecekan apel, penghitungan tahanan, pengecekan kan itu suara juga mengganggu kita juga gitu. Ada pengecekan tahanan, ada suara tahanan, belum lagi tahanan yang tidak bisa menerima dia di situ, akhirnya dia mengganggu tahanan lain, berantem. Sering ya gitu? Banyak yang seperti itu, banyak yang berantem, banyak yang nangis, banyak apa. Ya mungkin karena itu, karena capek, nggak bisa tidur, tiba-tiba yang berisik kan, akhirnya ya banyak lah konfliknya, gitu ya. Ribut lah masalah apapun kita. Alhamdulillah sih kalau gue nggak pernah nyari ribut di dalam ya, gue selalu ibadah. Cuma kitanya yang akhirnya yang pasif gitu, merasa terganggu dengan suara-suara, dengan kayak gitulah ya, dijalanin aja. Makanya pas setelah keluar tuh aku hanya ingin tidur di kamar sendirian dengan AC. Itu konsepsi kebahagiaan pertama banget. Iya benar. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya kalau misalnya kita tiap hari tidur di kamar, bisa makan yang enak apa aja, bisa ketemu beli, keluarga, syukurilah apa, jangan pernah mengeluh, banyak mengeluh itu nggak baik gitu loh. Bener, setelah itu gue jadi lebih bijaksana ya, lebih dewasa dan lebih memandang tidak duniawi terus. Bener. Makanya pada saat gue keluar juga gue langsung ke nyokap, cium tangannya, cium kakinya dia, cuci airnya itu gue jadikan untuk wudhu dan untuk minum gitu, saking
gue bener-bener minta ampun lah sama dia kalau selama ini gue selalu melawan, selalu berantem, selalu apapun. Termasuk gue usaha hijab, mau kena. Terus konsultasi sama nyokap, gimana ini jalannya, udah jualan aja kayak gini. Dengan ridhonya dia, kan ridho Allah juga. Betul. Jadi udahlah semuanya gue jalaninnya yang baik-baik deh, walaupun istilahnya untungnya nggak seberapa dan mungkin nggak bisa ngambil banyak seperti keuntungan waktu kita menjadi presenter gitu ya, sekali syuting berapa juta gitu, nggak seperti itu, tapi gue merasa ini halal, ikhlas gitu, dan Allah ridho, orang tua ridho, itu pasti ada jalannya gitu, pasti ada jalannya. Udah, yang penting gue istilahnya sekarang hidup sederhana pun, yang seadanya pun, yang penting kita diberikan kesehatan, bisa ketemu sama keluarga, sama anak-anak, meluk anak-anak setiap hari, itu udah juara banget buat gue. Allah tuh udah gila banget kasih kenikmatan yang luar biasa. Nggak misahin lagi gue sama anak gue gitu. Gue udah cukup. Iya. Makanya kalau misalnya kita pekerjaannya nyari rezeki gitu, emang yang paling diridhoi Allah kan memang berdagang ya. Iya. Sekarang kayak usaha hijab, Jual beli ya. Tayutami.id nih. Iya. Hijab seperti Juwika. Keren kan? Armani Silk, lembut lebih lembut dari satin. Dari promosi ya. Gitu. Jadi ya Juwika lah orang satu-satunya di dunia entertainment yang gue nggak berasa dia kayak dunia entertainment. Karena kan dunia entertainment itu dunia tipu-tipu ya, Ma. Bener, tipu-tipu ya. betul. Jadi apa yang kita citrakan di depan kamera itu bisa jadi tidak benar 100%. Yang baik belum tentu baik, yang jahat juga belum tentu jahat. Dunia tipu-tipu. Tapi sama Juwika tuh gue nggak pernah ngerasa dunia tipu-tipu. Gue ngerasa udah gue bisa jadi diri sendiri dan gue bisa memperlihatkan diri gue, no fake gitu, no tipu-tipu. Tapi dia ketemu gue di dalam dunia entertainment gitu loh. Nah itu langka juga, jarang yang seperti ini, yang bisa gue rasakan pertemanan yang tulus. Pertemanan lebih dari 7 tahun itu berarti pertemanan yang sejati loh. Kita udah fix 10 tahun. Selamat ya. Merayakan 7 tahun. Jadi dulu konsepsi orang, oh dia temennya banyak, makin temennya banyak berarti makin gaul dan makin sukses. Justru salah. Konsep yang bener-bener orang yang berkualitas adalah orang yang temennya dikit, tapi dia dulu itu aja. Bener. Itu aja. Bisa nggak lo berteman dengan temen yang dari dulu sampai sekarang itu konsisten dan bahkan nggak pernah berantem gitu. Maksudnya bahkan bisa saling mengisi satu sama lain. Kadang-kadang orang temennya banyak, ngumpul sana ngumpul sini, foto-foto sana, story sini, tapi fake gitu. Maksudnya semuanya hanya ada di layar. Palsu ya. Iya, semuanya hanya ada di layar gitu. Buat apa? Itu hanya cangkangnya doang, ngerti gak? Tapi substansinya, isinya hati kita nggak memenuhi jiwa dan rohani kita gitu loh. Dan kadang-kadang temen itu juga, gue tuh punya temen beberapa ya, nggak terlalu banyak gitu. Tapi teman-teman yang beberapa ini tuh gue tahu dia banget, dia tahu gue banget gitu. Jadi orang yang bisa deket sama gue itu kan bisa bertahun-tahun gitu. Itu biasanya dia tuh udah tahu gue banget gitu. Jadi gue juga udah tahu dia banget. Makanya kalau misalnya ada temen yang akhirnya, misalkan gue gitu ya mau jahat sama lo, gue mau Reni lagi masuk ke dalam penjara, se-Indonesia tahu menghujat dia, ya udah deh gue juga mau deh biar gue naik ke TV misalkan gitu ya. Tapi pikir-pikir lagi nyari temen tuh nggak gampang. Nyari musuh itu gampang banget, ya. Nyari musuh tuh sangat gampang. Nyari temen itu ya susah. Makanya paling bagus ya udah kita sebaiknya memang harusnya mensupport. Ya, gue sih ngelakuin yang harusnya wajar-wajar aja gitu ya. Gue mensupport Ray. Namanya posisi di situ kan posisi yang jatuh banget kan. Iya betul. Itu, masuk penjara itu kalau kata Ustadz itu terberat di dunia kedua setelah perang di medan perang. Tapi karena sekarang zaman medan perang sudah tidak ada, berarti terberat pertama. Ujian terberat pertama. Dulu Ustadz siapa ya guru gue bilang masuk penjara adalah ujian terberat kedua setelah bergelut di medan perang. Tapi sekarang kan medan perang udah nggak ada, berarti masuk penjara adalah terberat pertama. Ujian terberat yang paling berat di antara sakit
Kita dikasih sakit kan masih ada kans untuk sembuh gitu kan, berobat ke dokter gitu kan. Tapi masuk penjara itu akan kehilangan semua, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan teman, berpisah dari anak, semua tuh. Bahkan yang kalau istrinya masuk, suaminya gugat cerai. Kalau suami masuk, istrinya gugat cerai. Bener. Jadi berentet tuh, bukan hanya masuknya mah, tapi after masuknya itu akan ada kesusahan-kesusahan yang ibarat jatuh merundung. tertimpa tangga gitu Sudah ya. jatuh tertimpa tangga, makanya dibilang masuk penjara itu adalah ujian terberat pertama zaman now.